Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang untuk semua saudara-saudaraku Kristen yang ada di diskusi ini. Sedikit bingung juga sih mengikuti alur diskusinya ya. Ketika saya masukkan tentang eksistensi Allah atau Tuhan, kemudian lari ke penyalipan. Penyalipan itu pun juga nanti berkembang ya, apakah menyerahkan diri atau terpaksa, terus kemudian kembali lagi ke masalah kenapa dia disalib. Jadi kemana-mana ya, tapi ya enggak apa-apa lah kalau memang adanya begitu ya. Cuman aku memberikan sebuah tanggapan, kalau sudah takdir itu nggak usah didiskusikan, karena takdir itu di luar kapasitas kita sebagai manusia. Jadi nggak usah didiskusikan. Kenapa dia mati, takdir, sudah nggak usah didiskusikan. Kenapa dia disalib, takdir, nggak usah didiskusikan. Takdir itu sudah ketentuan otoritas Alif Lam Lam Ha atau YHWH yang sudah di luar kita. Jadi tinggal given saja gitu. Makanya sekali lagi kalau kita diskusi jangan bawa takdir, karena takdir itu nggak bisa didiskusikan. Itu masukan dari saya. Oke, kemudian kita yang mana ini ya, gue juga agak bingung yang konsep tentang teos atau yang penyalipan. Kalau yang penyalipan begini, sejauh yang saya pelajari dengan diskusi yang ada, bahwa penyalipan Yesus itu sama sekali tidak mengandung nilai teologis. Ini mohon maaf, tentunya agak berat diterima oleh saudara Kristen ya. Karena bagi saudara Kristen tentunya penyalipan itu mempunyai nilai teologis ya. Kalaupun begitu harus dipahami bahwa nilai teologis itu terbangun atas dogma yang disusun oleh Paulus yang disebut dengan soteriologi salib gitu. Tapi kalau kita lepaskan dogma itu, maka tidak ada nilai teologis pada penyalipan Yesus. Lalu pertanyaan timbul, yang ada nilai apa? Nilai politis. Yang ada itu nilai politis, di mana seorang penguasa Rom sebagai bangsa yang berkuasa kepada tanah jajahannya Israel tentu tidak mau ada kekuatan yang itu mengganggu eksistensi penjajahannya di negeri itu. Bagaimanapun Yesus, kalau dibiarkan, dia akan tetap terus bertambah punya pengikut. Gitu loh. Jadi Roma itu berkepentingan politik sebetulnya, tidak ada unsur teologisnya. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari asal muasalnya? Kan ini usulan ini yang diajukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi ada dua kekuatan hukum di Israel saat itu. Kekuatan hukum negara itu dipegang Roma, ya, Rum kalau kami orang Islam bilangnya. Ya, kekuatan hukum agama atau teologis itu dipegang Yahudi. Nah, karena ini menyangkut hajat hidup orang, mati hidup orang, maka itu harus ada dalam restu Rom atau penguasa Roma ya, yang memegang kekuasaan hukum ya atas pemerintahannya. Jadi Yahudi sendiri pun nggak bisa semena-mena. Maka kita bisa ketahui itulah sebabnya terjadi persidangan sebelum Yesus disalib. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus disalib itu untuk menebus dosa? Memang ada ayat-ayat kemudian seperti itu, atau yang bisa ditafsirkan seperti itu, monggo silahkan. Tetapi kan kita harus lihat jalur utama cerita itu. Maka kita bisa lihat di surat Matius, surat 27:18, kita baca, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi bukan karena untuk menebus dosa waris. Kita baca lagi di Markus 15:10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi awal muasalnya itu dengki. Karena apa? Tua-tua Yahudi itu tidak mau ada kekuatan lain yang timbul. Otoritas mereka di depan kehidupan sosial Yahudi itu jangan sampai terganggu dengan hadirnya Yesus. Karena seperti tadi aku bilang, semakin lama Yesus itu semakin banyak pengikutnya.
itulah yang tidak dimaui oleh tua-tua Yahudi ini. Maka mereka main mata dengan kekuatan politik, yaitu Rum. Jadi di sini antara politis dan teologis main mata. Maka ketika ada kekuatan teologis main mata, itu kadang-kadang berbahaya juga. Seperti apa? Akhirnya kita tahulah, terjadilah penyaliban Yesus itu. Jadi sekali lagi, blueprintnya karena dengki, bukan karena menebus dosa. Adapun dosa itu kita harus mereferen ke perjanjian lama. Di sana kan sudah diselesaikan semua, ya. Yang ular sudah dikutuk, ya. Yang Hawa juga sudah melahirkan sulit. Yang Adam sudah juga mencari rezeki sulit. Jadi apa? Sudah nggak ada masalah lagi. Kan sudah diselesaikan di awal-awal sana. Kalau dosa waris itu ada, ya, maka orang Yahudi pun akan mengatakan dosa waris itu ada. Karena apa? Nggak bisa dosa waris itu dibangun oleh Paulus tanpa mereferen pada kitab Kejadian, di mana peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu kitabnya orang Yahudi. Kita nggak boleh sembarangan. Tanya kepada orang Yahudi, ada nggak dosa waris? Kan nggak ada. Dan itu secara teologis jelas tidak ada, karena Allah tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Gitu loh. Ya, dan berikutnya juga hukum positif mengatakan begitu. Kalau bapaknya yang korupsi, nggak mungkin anaknya yang diubur-ubur KPK. Itu logis gitu loh. Nggak ribet, nggak jelimet gitu. Sederhana. Ya, siapa yang salah itu yang menanggung dosanya. Sama nanti Pak Dance itu bisa tampilkan ayat-ayatnya. Ya, bukan orang lain yang salah kita yang dihukum. Seperti itu enggak, ya. Itu penjelasan dari saya, tapi sekali lagi saya tetap menghormati saudara-saudara Kristen yang ada di sini ataupun yang mendengar, ya, karena itu memang menjadi fundamental dalam kekristenan, dalam proses keselamatan yang disebut soteriologi salib. Saya hormati itu, tetapi tolong pahami saya membahasnya secara akademis, itu tidak mengandung nilai-nilai teologis tetapi nilai-nilai politis, di mana Yahudi dan Romawi telah main mata. Itu dulu dari saya, dan monggo dipersilakan. Pak Subandi katakan saya membacakan, ya. Iya, monggo silakan. Yang mendukung hal itu, saya cuma membaca 2 ayat perjanjian baru dan di perjanjian lama. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12 bagian B. Nah, ini membantah tentang penebusan, ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab ini. Jadi di sini ditekankan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya. Lalu saya komparkan dengan Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, demikianlah, ya, hal yang membantah apakah penebusan dosa waris dan sebagainya. Silakan yang lain menambahkan, mungkin dari tambahan ya Abang dikit GG, ya. ya. Silakan. Tadi menyambung sebetulnya saya memperkuat argumen dari Gus Betik bahwa konsep penyaliban adalah banyak sekali muatan politik di sana. Salah satunya adalah pada saat Yesus disidang. Di sana kalau kita baca di Lukas atau Matius, saya lupa, ya, jelas Yesus tidak hanya didakwa, tidak terdakwa, tidak sebagai terdakwa, ya, dia hanya dituduhkan. Dan pada saat pengadilan pun Yesus melakukan perlawanan, pembantahan. Jadi betul tadi, kalau kita bicara ini konsep penyaliban ini adalah suatu takdir, ya, maka tidak perlu lagi diperdebatkan. Makanya saya tadi selalu menekankan, gitu. Menekankan apakah
Islam tidak mengerti, tidak menerima penebusan dosa. Saya maklumi karena umat Islam notabene-nya kan umat Muhammad. Siapa Muhammad? Seorang keturunan kaum Quraisy menyembah berhala dari Bani Hashim. Makanya mereka menolak Taurat, menolak kitab para nabi dan pemahaman Muhammad tentang apa yang tertulis dalam kitab Injil dan kitab para rasul. Oke, kalau gitu kenapa kamu menyembah nama Allah juga dialahi kamu? Allah itu, dengar dulu, jangan dipotong. Oke, pertanyaan Karena bagus. kamu telah menuduh, ya gini ya, kita lah dari tadi udah ada, tiba-tiba ada narasi bahwa Muhammad itu menyembah berhala ya. Nah ini yang saya akan kejar. Saya akan kejar ya ini ya. Muhammad itu keturunan ya, ingat keturunan kaum Quraisy menyembah berhala. Makanya kita lihat bapaknya itu orang kaum Quraisy, kakeknya orang kaum Quraisy. Makanya ada hadis yang mengatakan di manakah bapakmu? Di dalam neraka. Karena memang Ada nggak data pendukung bahwa keluarga Nabi Muhammad itu menyembah berhala? kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu banyak bro. Dengar bro, betul. Baca literasinya, kaum Quraisy itu banyak. Ini, makanya dengar dulu. Makanya Ya, sebelum melemparkan statement, hati-hati. Kita debat di sini. Oke. Ya, hati-hati. Enggak hati-hati, itu Nggak memang usah fakta. debat dulu nanti itu Gini, urusan nanti kita Bapak ibunya ada di dalam neraka atas dasar apa? kita kok Atas fokus dasar dulu ke apa? konsep penebusan dosa itu dulu ya. Saya hanya berkontrak. Boleh nanti kamu sama saya boleh. Kita teruskan dulu ya. Boleh. Oke. Nah, itu kan fakta. Muhammad itu keturunan kaum Quraisy, bukan berasal dari umat Tuhan. Makanya tidak menerima tentang penebusan. Kalau kita kadang menurut hukum Taurat, segala sesuatu itu disucikan dengan darah. Tanpa darah itu tidak ada pengampunan. Oleh karena itu dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama itu ada macam-macam tentang persembahan. Ada persembahan kurban penebus salah, korban ini. Itu karena apa? Karena menurut segala sesuatu menurut hukum Taurat itu disucikan dengan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Darahnya manusia atau darah hewan, Pak? Gini loh bro, kematian Yesus itu menyucikan orang yang percaya kepada Dia. Apa yang diderita, apa yang dialami oleh Yesus itu menggantikan. Mengenai pamungkas itu tadi itu Enggak, Pak. Bapak jawab dulu. Darah manusia atau darah binatang, Pak? Mungkin gitu, Pak. Setelahnya itu, makanya kami ya umat muslim tidak mempercayai hal seperti itu. Makanya kita referensi kita, rujukan kita dalam membahas penyaliban Yesus ini adalah kitab perjanjian lama, di mana Yesus itu datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Menurut Tuhan di Ulangan 21, 22, 23, di situ Tuhan menegaskan bahwasanya orang yang mati terkutuk itu adalah orang yang berdosa, yang sepadan perbuatannya dengan dengan hukuman mati, lalu digantung di tiang salib. Nah, pertanyaan saya dari tadi, kenapa kalian harus harus benar-benar ya Yesus ini harus mati untuk menebus kalian, itu di mana datanya? Sementara keinginan Tuhan tidak seperti itu, bro. Silakan ada buku Ulangan 21, 22, 23. Memang ada yang naik, ada yang di bawah, jadi tidak mau ya, ada yang saya mau turunkan karena tidak terlalu aktif, kita gantian ya. Oke, lanjut. Iya betul kata Mancak betul, iman kita berbeda ya. Pemahaman kita berbeda dengan pemahaman cara pandang Kristen yang menebus dosa dengan darah manusia ya. Pembajaran bangga gitu ya. Itu Muhammad, boleh saya tanggapi Ustaz Subandi? Boleh. Ya. Ya, terima kasih ya pemaparan
Mas Bandi tadi bagus ya. Sebelum Saya juga menangkap itu izin Pak Muhammad, kapan kita berdiskusi bersama Pak Muhammad, satu lawan satu, aku mohon gitu. bisa, tapi jangan di bulan puasa, jangan sampai ada Tidak apa-apa, saya tetap Tadi nggak kelas sama semua loh. iya, karena Pojokan. saya kan narasi. Saya tidak mau sesuatu yang benar, sesuatu yang alkitabiah dibantah oleh karena pandangan yang salah, pandangan yang makanya itu Pak. Jadi saya sering kali ya diskusi, akhirnya pandangan saya yang benar itu dibantah. Bahkan juga saya pernah membaca kitab bahasa asli, ya bahasa Yunani, lalu digambar-gemborkan di YouTube itu bahwa saya salah baca, padahal saya sudah baca sesuai dengan standar. Iya Pak, silakan Pak, makanya itu Saya Pak. tidak mau sesuatu yang benar itu dipersalahkan. Ya bagus Pak. Kalau begitu Bagus tuh Pak, idenya, Pak. Bapak tahu Debat. nanti saya kita tahu bahasa Arab Tarik ke bawah. secepatnya Pak. Oke, lanjut. Oke. Saya mau menanggapi Pak. Tapi bukan berarti saya tolak ya, bukan berarti tolak tantangan Anda, bukan. Bukan, cuma jangan di bulan puasa. Dan ini adalah bulan sakral ya. Jangan sampai ada ujaran emosi sehingga kita batal puasa. Ya, oke. Mas Herman, sebelum menanggapi, boleh saya minta waktu sedikit saja? Ya, silakan. Oke, begini untuk Bapak Bapak Murtadin tentang Kanjeng Nabi keturunan penyembah berhala itu begini, saya tidak tahu Anda dapat referensi dari mana ya. Jadi saya perlu menjelaskan. Memang ada, tapi itu tidak general, tidak semuanya. Seperti ini, kalau Anda Murtadin tentunya pernah baca Quran ya. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan ya bahwa dulu anak-anak perempuan itu dibunuh bagi bangsa Arab karena mereka malu kalau punya anak perempuan, kecuali anak laki-laki. Pertanyaannya, kalau memang berita itu benar, kenapa ada regenerasi Arab sampai sekarang? Kalau memang semua anak perempuannya dibunuh, ya tentunya kan mandek, generasi Arab tuh nggak ada lagi. Tapi faktanya kan ada. Maka dari itu kita harus cari tahu bahwa yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak semua orang Arab membunuh anak perempuannya. Ada itu klan-klan tertentu yang membunuh anak perempuannya. Jadi tidak general. Sama seperti Bapak Murtadin ini, M. Cakil, ya, bahwa ada memang ya, ada yang pagan Quraisy itu ada, tapi tidak semuanya. Sedangkan Kanjeng Nabi itu ada dalam generasi yang sudah terjaga, gitu loh. Jadi Anda nggak tahu, Anda dapat referensi dari mana mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu keturunan dari Quraisy penyembah pagan. Anda melakukan generalisasi yang itu meleset. Itu yang saya luruskan. Terima kasih Kang Mas Herman. Monggo dilanjut Kang Mas Herman. Kalau menurut saya ya nggak sih boleh Ini, makanya bentar, biar saya tetapkan dulu ini Pak Cakil ya. Mau ada urusan nih. Kan itu salah satunya kan paman-paman Muhammad kan seperti Abu Lahab tadi, seperti Abu Jahal tadi, kan orang keturunan Quraisy penyembah berhala, bapaknya juga pasti. Silakan Oke lah, berarti definisi berhala ini harus kita
Mas Herman bisa, maaf Mas Herman, bisa sedikit keras Mas Herman. Halo Mas Herman. Mas Herman, bisa sedikit keras suaranya? Ya, mungkin mic-nya dibenarkan dulu karena saya agak sulit mendengar. Jadi dekat. Ah, ini bagus ini sudah. Ya. Jadi sisi teologisnya atau sisi spiritualnya adalah perjuangan sang Mesias dalam menjadi teladan di tengah-tengah moral yang sudah rusak, bahkan di tengah-tengah bangsa dunia sekalipun, dan membuat penyederhanaan telah dialaminya itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang merasa sebagai orang-orang yang tertuhan tetap memperjuangkan keadilan kebenaran dan tetap memperjuangkan mengasihi sesama manusia. Itu adalah sisi spiritual yang kita dapatkan dari peristiwa terjadi, sekaligus menjadi sisi teologisnya, dan itu menggenapi nubuatan di kitab Perjanjian Lama bahwa itu adalah nasib dari sang Mesias akan menderita karena dosa kita sebagai manusia. Dia akan menderita dan berujung di penyaliban, karena memang penyaliban adalah hukuman maksimal kala itu. Jadi kalau Bapak bilang tidak ada sisi teologisnya, ya itu pendapat Bapak. Tapi yang jelas saya sebagai Kristen, saya melihat sisi teologisnya di sini. Memang karya Mesias dalam menyelamatkan manusia. Sebentar Mas Herman, sebentar Mas Herman, Mas Herman, sebentar. Saya hanya mengkonfirmasi. Tadi di awal kan Mas Herman sudah mengatakan bahwa memang benar awalnya itu unsurnya politis, kan sudah mengakui itu Mas Herman. Ya, unsur politis ini terjadi kenapa? Karena dosa, Pak. Dosa. Karena pembuka agama Yahudi menghasut si Pilatus. Iya Mas. Tapi gini Mas, Menghasut warga. sebentar. Melawan kekaisaran. Sebentar Mas. Tidak menyingkirkan orang ini, kamu akan bermasalah dengan jabatan. Oke. Begitu. Gini Mas. Dosa kan? Gini Mas. Pembuka agama. Gini. Dengan Yesus. Gini. Nanti kalau saya menyimpulkan salah tolong sampean benarkan ya. Di awal tadi saya mendengar ini nggak tahu ini halakita atau apa, nggak tahu gue ya. Nggak tahu Mas Herman dari mana asalnya ya. Sudah mengakui bahwa penyalipan itu berawal dari pendekatannya itu adalah perspektif politis. Itu sudah sampean akui kan tadi di awal tadi loh. Ini Betul. alhamdulillah. Bapak Iya. tidak berhasil terima adalah bahwa kenapa bisa menjadi politis? Itu kan diawali dari dosa, Pak. Dengki iri sama Yesus, karena pengaruh mereka mulai bergerak mempengaruhi agama, dan mereka baru berselingkuh dengan setelah antara agama dan politik yang berselingkuh untuk menyingkirkan Yesus. Bagaimanapun caranya, awalnya kan berarti dari dosa, Pak. Cocok. Di sini kita ketemu, cocok. Penyaliban. Dosa Iya. inilah yang mau dibereskan Yesus. Iya, tapi bukan dosa waris kan? Politisnya itu konsekuensi dari dosa. Iya Mas. Saya kan sudah setuju dengan pendapat Anda bahwa dengki itu dosa, saya setuju. Tapi harus dipahami. Ya, yang berimbas kepada politik yang kotor kan gitu. Pak. Iya, saya setuju di situ. Politik yang kotor. Artinya di sini antara Yahudi dan Rom itu main mata untuk menghabisi Yesus. Iya. Nah, setuju kan di sini kan? Tapi sebenarnya Pak, menurut saya si Rob lah yang diperalat sama si pemuka agama Yahudi. Iya, betul. Saya setuju itu. Mereka dipakai untuk menyingkirkan Yesus. Iya, saya setuju. Karena apa? Saya lihat. Seperti penjelasan awal saya tadi, kekuatan hukum politik itu dipegang Roma. Yahudi pun tidak bisa semena-mena menghabisi Yesus, harus perlu dukungan Roma. Itu setuju kita ya di situ ya? Halo Mas? Betul ya, setuju. Nah, setuju. Mana lebih Yahudi di sana? Nah, jadi memang request itu datang asal mulanya dari Yahudi kan? Halo Mas? Ya. Nah, sekarang kita lihat ke belakang. Dari situ kan sudah nampak Mas, bahwa penyalipan itu tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Itu loh yang gue maksud. Trigger utamanya itu, Lagi kita bahas itu, Pak. sebentar Mas. Intinya Pak, manusia sudah jatuh dalam dosa, yaitu sifat iri dengki itu bukti nyata.
Terima kasih untuk Mas Herman sudah mampir. Semoga kita bisa ketemu lagi satu waktu, nggih? Iya, iya. Oke. Ya dah, kalau gitu aku juga ikut pamit dah. Makasih semua. Ada aja. Sa- saya sebetulnya mau jelaskan hadis yang menjelaskan bapaknya Nabi Muhammad di neraka itu, tapi Iya, kita bahas ini, Gus. wah, dia sudah keluar, Mas. Iya, karena dia nggak punya, dia biasa nyontek. Hadis itu disalahpahami gitu loh. Atau gini ya, saya menjelaskan hadis itu dulu, bisa ada waktu untuk saya supaya pendengar di bawah ini nggak salah paham. Bisa. Bisa. Baik. Oke. Apa dong? Oke, nanti mungkin Mas Radioaktif atau Mas GG atau Mas Cinta atau Mas yang lain bisa melengkapi ya. Karena aku juga nggak buka hadisnya. Hadis itu kan menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bapaknya Kanjeng Nabi Muhammad di neraka. Ada yang mengatakan tidak. Kita lihat kronologis hadis itu ya. Hadis itu kan begini. Ada seorang sahabat resah. Di mana sebetulnya sekarang posisi bapaknya? Maka dia datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan bertanya. Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ada di neraka. Di sini jelas ya, ada di neraka. Oke, di situ dulu. Berikutnya, kita harus tahu Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah menguasai psikologis orang. Psikologis orang itu dikuasai oleh Kanjeng Nabi Muhammad, orang dia nabi, ya. Contohnya, ketika ada orang yang tanya dengan pertanyaan yang sama, itu jawabnya beda-beda. Karena Kanjeng Nabi Muhammad melihat psikologis orang ini apa masalahnya, jawabnya beda-beda. Kalau ada orang tanya, sahabat tanya misalkan, apa amalan yang terbaik buat saya ya Rasulullah? Maka dijawab, berbaktilah kepada orang tua. Berarti dia kurang berbakti. Nanti ada yang tanya lagi, sholatlah kamu. Berarti sholatnya kurang bagus. Jadi itulah sisi-sisi kecanggihan psikologis Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya setelah sahabat ini mendapatkan jawaban seperti itu, sahabat ini berlalu dengan sebuah kesusahan yang teramat sangat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan lagi, bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, itu kalimatnya begitu ya. Jadi bapakmu dan bapak. Jadi bapak kita sama-sama di neraka. Untuk meringankan beban psikologis dari sahabat yang mempertanyakan itu, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kultur Arab. Karena kan hadis itu kan kontekstual dia masuk ke kultur budaya. Yang disebut abi, aba, bapak itu tidak serta-merta bapak kita secara biologis. Jadi tidak serta-merta itu mengarah kepada Abdullah bin Abdul Muthalib, bapak beliau. Nggak begitu dalam budaya Arab. Ya, makanya perdebatan itu terjadi, apakah yang dimaksud bapak itu bapaknya secara biologis Abdullah bin Abdul Muthalib atau pamannya Abdul Muthalib yang memelihara beliau. Jadinya di sana perdebatannya. Sekarang coba kita bahas satu persatu. Kalau Pak Abdullah, ya, apakah bisa dihukumi dengan hukum yang dimana Islam itu belum disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Kan wafat ketika Kanjeng Nabi masih dalam kandungan. Ya. Terus kalau itu kepada pamannya itu lebih mendekati yang bisa dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah. Karena apa? Islam sudah disampaikan oleh sang keponakan tersayang ini kepada pamannya, tapi pamannya sampai menutup mata. Meskipun itu nanti perdebatan apakah pamannya itu dalam keadaan kafir atau gimana, itu perdebatan lagi. Tapi intinya dalam hadis itu ya, tidak selalu aba itu mengarah kepada bapak biologis. Itu pertama. Yang kedua, tinjauan
hukumnya juga begitu. Jadi tidak terjadi anakronisme. Anakronisme itu kalau kita sekolah di Alkitab itu hukumnya itu baru ada tahun 2004, kejahatannya tahun 2000, nggak mungkin bisa diterapkan seperti itu. Jadi ketika kalau itu disandarkan kepada Bapak Abdullah, nggak mungkin karena Islam belum didakwakan gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan monggo ditambahi, mungkin ada saudara-saudara yang mau menambahi hadis itu. Terima kasih. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dikit. Betul tadi diskusi. Memang masih ada, bukan perdebatan. Penting mungkin dalam pemahaman sebagian ulama. Contohnya saya kutip dari apa namanya hadis Muslim juga ada pun sebelum lanjut, izin ngomong. Sebelum lanjut, di sini sudah semua Muslim. Apa saya bisa naikkan seorang Kristen karena ada permintaan? Aku aja itu. Aku itu ya. tujuh bukannya konten. Bukan. Mohon maaf. Mohon maaf. Iya, Mas, gua Kristen. Oke, silakan gua nih. Iya, sebentar ya. Jadi betul tadi bahwa ada sebagian pengertian hadis bahwa seorang lelaki bertanya, wahai Rasul, di manakah ayat? Apakah dia dalam keadaan kafir? Tapi sebagian ulama menyebutkan betul tadi yang dikatakan seperti itu. Jadi pada masa saat itu bisa diriwayatkan bahwa kehidupan di Arab saat itu belum zaman fitnah, ya. Jadi artinya segala syariat ataupun tapi pun belum ada informasi terkait hukum Islam ataupun informasi Islam di zaman Fatrah itu. Nah, zaman Fatrah ini juga kembali berdiskusian sebetulnya di sebagian ulama gitu ya. Contohnya gini, apabila ada sebagian kaum yang belum menerima informasi tentang Islam, kemana ya nanti pada saat yang ketiga, gitu kan? Maka dengan sifat keadilan dan Allah SWT itu digolongkan ke dalam kaum yang masih belum menerima atau masih dalam zaman Fatrah itu sendiri gitu, Mas Betik. Mungkin ada yang lain yang tambahan, silakan. Ini di bawah ada komentar ya, disandarkan kepada Abu Jahal, ya, Abu Jahal. Saya sudah jelaskan tadi. Ya, selamat siang, salam, Mr. Oke, Baik. selamat pagi, selamat siang semuanya teman-teman. Oke, selamat siang, Ya, Pak. salam. Saya mau menanggapi Pak Subianto sama Pak Danjan tadi tentang roh sama penyaliban. Subianto siapa, Pak? Saya jaringan saya error kalau sudah naik. Kalau di bawah lancar. Di sini setahu saya ada yang namanya Subianto kah? Nggak ada, Pak. Ya, saya bacanya kecil, saya pakai apa? Oh, yang baju putih siapa nih? Saya bacanya sorry. Yang layar besar siapa? Oh, Saya Gus Betik, Pak. Badi. Gus Betik. Oke. Nggih. Gus Betik. Oke. Saya tadi apakah penyaliban ada teologis? Ada, Pak. Ada. Iya, sebentar, Pak ya. Saya menyelesaikan ini, Pak, sebentar ya. Nanti Bapak dikasih waktu, nggih. Sebentar, Pak. Ya, Pak Subandi menyelesaikan dulu. Iya. Setelah itu Mr. Baik. Jadi begini, pernyataan dari saudara Kristen kita tadi tentang Kanjeng Nabi Muhammad, meskipun dia menyebut keturunan ya, bukan menyebutkan penyembah berhala, keturunan Arab Quraisy penyembah berhala, dan itu tadi ada yang komen, yang dimaksud itu pamannya. Oke lah pamannya, tapi kan tidak dari jalur bapaknya. Gitu loh.
Dan saya tidak menafikan memang ya pra-Islam, sebelum Islam, mereka itu menjadi seperti itu. Makanya disebut, kalau kita lihat dakwah Kanjeng Nabi Muhammad di Mekah, Islam perdana, itu habis waktunya untuk menghadapi Arab-Arab pagan. Makanya di sana tidak ada tidak ada ayat-ayat yang bersinggungan dengan ahli kitab. Baru nanti setelah hijrah ke Madinah, di sana banyak ayat-ayat yang bersinggungan tentang ahli kitab. Jadi bisa kita simpulkan pada awal abad-abad ke-7 Islam didakwakan, tidak signifikan kehidupan ahli kitab di Makkah. Yang signifikan itu di Madinah. Makanya nanti surat-surat Madaniyah di sana banyak bersinggungan dengan ahli kitab karena ketemu di sana. Tetapi Makkiyah tidak ada. Surat-surat Makkiyah itu dihabiskan waktunya oleh Kanjeng Nabi untuk menghadapi Arab-Arab pagan itu. Tetapi bukan berarti semua orang Arab itu pagan. Itu loh yang saya luruskan gitu. Jadi keturunan Kanjeng Nabi itu tidak bisa dikatakan keturunan dari penyembah berhala. Itu yang saya jelaskan. Walaupun pamannya Abu Lahab atau abu-abu yang lain lah menyembah berhala, itu silakan saja. Tapi tidak bisa terus digeneralisasikan menjadi keturunan Kanjeng Nabi Muhammad keturunan penyembah berhala. Nah, itu Pak yang saya luruskan. Monggo silakan Pak moderator. Ya, jadi begini Gus, mungkin saya tambahin juga bisa Monggo. tentang Abdullah, teman bapaknya Rasulullah masuk neraka. Ya, dikatakan bahwa siapapun saat ini belum ada yang masuk neraka, betul nggak Gus? Ya kan? Masuk neraka itu nanti setelah dihisab. Artinya yang Rasulullah katakan menurut saya ini adalah baru semacam apa istilahnya,
Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, terima kasih. Sementara silakan lebih menanggapi tuduhan-tuduhan mereka tadi ya, si Cangkil tadi ya. Izin sebentar, mungkin saya 1 menit atau 2 menit nih. Jadi terkait kepada nabi-nabi yang pernah diutus Tuhan ke muka bumi ini, Musa diutus kepada Bani Israel yang namanya mereka itu tegar tengkuk. Jelas mereka tegar tengkuk itu tidak mengimani Tuhannya Musa. Lalu kedatangan Nabi Yesus juga di Matius 15:24 juga dikatakan kedatangannya untuk Bani Israel yang dimana sudah tersesat. Lalu bagi Nabi Muhammad SAW lahir di tengah-tengah Bani Quraisy yang dimana mereka itu penyembah pagan. Masalahnya di mana? Karena nabi-nabi sebelumnya juga diutus oleh orang-orang yang tersesat. Kalau Bani Quraisy itu tersesat, ya wajar kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada mereka supaya menuhankan Tuhan yang benar. Jadi masalahnya di mana? Ini selama beberapa hari saya mendengar mereka ini saja yang mereka tuduhkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia adalah keturunan dari masalahnya di mana? Kita nggak tahu latar belakang Yesus itu seperti apa. Kita tidak tahu latar belakang Musa itu seperti apa dulunya. Orang tuanya, bagi keluarganya, famili, sanak saudara, kita nggak tahu, kita nggak paham. Karena kita nggak sampai ke situ pelajaran kita, dan Tuhan tidak memberitahukan kepada kita informasinya seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau perkara itu. Memang semua utusan itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tersesat, bukan kepada orang-orang yang alim. Ngapain lagi kepada orang yang alim? Ngapain lagi? Nggak butuh lagi. Saya rasa demikian teman-teman. Lanjut. Bang Erik mau nanya, kira-kira hari yang disembah Yesus Nah itu. Saya juga nggak tahu.